Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh di Masjid An-Nur, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah, juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah, juga kepada seluruh umat Islam yang taat, tunduk dan patuh secara benar, tulus dan ikhlas kepada Allah hingga besok hari kiamat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kali ini saya menyampaikan kultum mawon ya, karena menggantikan tugas dari Ustadz yang seharusnya. Mudah-mudahan kultum yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat kepada diri saya pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak ada seorang pun di antara kita melainkan kita mesti menginginkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Gak ada orang pengen susah hidupnya, gak ada orang yang pengen susah di akhiratnya. Yang oleh karena itu kita mungkin senantiasa banyak berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan kepada kami di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Doa ini insyaallah doa yang sangat kita hafal, bahkan insyaallah anak-anak kita yang masih kecil juga hafal. Dan doa ini insyaallah sering kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa yang sedemikian karena kita pengen dunia kita ini bahagia, akhirat kita bahagia.
wujud konkret. Karena kita itu pengen bahagia dunianya, pengen bahagia akhiratnya, maka kita pun diingatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika tamutu ghadan. I'mal lidunyaka, beramallah kamu untuk dunia kamu, ka'annaka, seakan-akan kamu, ta'ishu abadan, kamu itu akan hidup selama-lamanya. Bekerjalah kamu, berupayalah untuk urusan-urusan duniamu, kejarlah, upayakanlah, laksanakanlah, raihlah, seakan-akan kalian itu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, akan tetapi beliau pun mengingatkan kepada kita, beramallah kalian untuk akhirat kalian, seakan-akan besok itu kamu sudah mati. Saatnya kalian beribadah, pikirkan nasib di akhirat. Saatnya kalian beribadah, pikirkan keadaan nanti hidup kalian di akhirat. Jadikanlah diri kalian itu orang-orang yang betul-betul khusyuk, khudu, betul-betul totalitas untuk mendapatkan akhirat. Kayak besok sudah mau mati. Kira-kira jarang di antara kita yang ketika kemudian divonis karena sakit kita, barangkali oleh dokter divonis umur kita tinggal sekian tahun. Kadang-kadang kan ada vonis dokter begitu ya Pak ya. Kita ini menyongsong kehidupan atas vonis dokter tadi itu dengan kayak leha-leha gitu. Kecuali orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian vonis dokter tersebut pendek waktu yang diinformasikan kepada kita. Kita akan berubah menjadi orang yang betul-betul khusyuk, khudu, rajin beribadah kepada Allah, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin berjamaah, rajin pengajian, amal-amal soleh itu gemar kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Itu seluruh dari apa yang diinginkan oleh setiap manusia. Pengen hidupnya bahagia di dunia, pengen hidupnya bahagia di akhirat. Tetapi cobalah mari kita rasai bersama. Kira-kira setelah kita ini menjadi orang yang totalitas untuk dunia kita, totalitas untuk akhirat kita. Kalau namanya sudah bekerja itu nggak ada setengah-setengah, betul-betul total. Kalau yang namanya sudah ibadah itu totalitas, betul-betul all, betul ikhlas, curahkan betul itu. Tetapi kemudian atas jerih payah kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah kemudian berikan kekayaan kepada kita. Nah, kembali kepada marilah kita rasai bersama tadi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau ini sesuatu yang bisa saja terjadi pada diri setiap atau sebahagian manusia. Jerih payah yang kita lakukan tadi, kita ini sudah all out, totalitas bekerja, kemudian pun kita mendapatkan istri, kita mendapatkan rumah, kita punya kendaraan, kita punya mobil. Tiba-tiba
harta yang kita miliki dari jerih payah kita bekerja tadi itu, selepas kita pergi seharian, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, atau mungkin sejam, kita pulang, rumah kita ini dalam keadaan dirusak orang. Masih rumah itu rumah kita, itu milik kita, tapi dirusak orang. Lebih parah lagi, barangnya tidak berbekas karena dibakar orang. Atau mungkin mobil kita yang dirusak atau dibakar orang. Kira-kira sedih nggak? Sedih dulu. Oh, manusia. Oh, ya. Nggak ada, berarti setelah bersusah payah bekerja mendapatkan hasil yang ia dapatkan tiba-tiba rusak kok senang, itu nggak ada. Ini kita kehilangan dunia, Pak. Sebatas materi kita yang hilang, kita ini sudah susah. Lantas kalau kemudian kita bawa kepada kehidupan akhirat, kita ini berusaha untuk totalitas untuk akhirat kita. Sholat kita kerjakan berjamaah di masjid, ngantuk-ngantuk kita bangun untuk jamaah sholat subuh. Habis sholat subuh kita duduk di masjid untuk thalabul ilmi. Sambil diminum nggak apa-apa, Pak, monggo. Kita berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah, banyak ibadah yang kita kerjakan. Tetapi kemudian amal yang kita harap-harap untuk kita haturkan kepada Allah tadi, supaya Allah memberikan ganti pahala kepada kita dalam wujud Allah menyelamatkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya, tiba-tiba amal itu hilang tak berbekas. Betapa sedihnya. Di mana sholat saya? Di mana baca Quran saya? Di mana sedekah saya? Di mana saya pengajian? Dan macam-macam amal ibadah yang kita lakukan hilang tak berbekas. Kalau di dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi kepada apa yang mereka amalkan min amalin, dari berbagai macam amalan-amalan ibadah, faja'alnahu haba'an manthura, maka kemudian kami jadikan amal-amal tadi itu bagaikan debu yang berterbangan, dihamburkan oleh Allah. Lah yang menjadi pertanyaan diri kita, para bapak, para ibu, apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak nganggep amal ibadah kita selama ini? Apa yang menyebabkan pahala jerih payah kita yang kita kerjakan selama ini rusak, dihamburkan oleh Allah? Ini yang perlu kita berhati-hati untuk kita evaluasi diri kita. Hilangnya amal itu, dihamburkannya amal itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah lantaran seseorang itu tadi berubah menjadi orang kafir di dalam keyakinannya, bukan. Kalau orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan di dalam surah Ibrahim, Allah berfirman di dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-18, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim
perumpamaan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Rabb-nya, kepada penciptanya, kepada Tuhannya. Amal orang-orang kafir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karomadin ishtaddat bihirrih. Amalnya dihamburkan oleh Allah seperti debu yang dihamburkan oleh angin yang sangat kencang. Ramadun itu kalau kita lihat di dalam terjemahannya adalah sisa-sisa arang. Bisa berarti debu atau sisa-sisa arang. Ketika arang itu sudah kita ambil, ada debu-debu arang tadi ditiup oleh angin yang sangat kencang, hilanglah bekasnya, hilanglah manfaatnya. Bukan hanya hilang bekas dan tidak bermanfaat, bahkan debu yang berterbangan tadi itu menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan ketidakbaikan, menimbulkan susah bagi kehidupan dirinya maupun orang lain. Kalau nggak bikin susah, kita nggak bikin masker ya Pak. Masker ini tidak kita kenakan hanya musim corona. Dulu sebelum musim corona pun kadang-kadang kita mendapatkan orang naik motor pakai masker. Kita menaik motor, kita jalan kaki dalam kondisi berdebu, tiba-tiba ada kendaraan besar lewat, berterbangan debu itu. Kita mesti menutup hidung. Amal itu rusak, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang itu sebagai orang yang musyrik. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Jika kalian mensekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka sungguh akan rusaklah amal-amal kamu, akan hilanglah amal-amal kamu. Sementara kalau syirik kecil saja sudah bisa merusak amal. Maka kalau orang-orang musyrik itu, sebaik apapun amal dia, suka berderma, membantu kemanusiaan, harta yang diberikan banyak gitu ya, bantuan sembako atau bantuan bencana alam banyak, tetapi dalam hitungan atau kacamata Islam, amalan-amalan sebanyak apapun itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia dikerjakan berangkat dari tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Dan sungguh jika kalian mensekutukan Allah, maka akan terhapuslah amal-amal kamu sekalian. Sedangkan kalau orang itu melakukan syirik kecil saja, di dalam surah Al-Ma'un, apa pahala yang rusak itu apa? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapakah orang yang salat tetapi malah celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahu. Orang yang salatnya itu lalai, semau-maunya itu. Taat itu bukan mengikuti aturan Allah, tapi taat pada Allah mengikuti aturan seleranya diri sendiri. Beribadah kepada Allah itu tidak mengikuti kemauan Allah, tetapi mengikuti kemauannya. Alladzina hum yura'un, yakni mereka orang yang riya, yang pamer di dalam sholatnya. Mungkin para bapak, para ibu pernah juga disampaikan tentang 3 orang yang nanti awal-awal dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, yakni orang yang mati syahid, orang yang dermawan, kemudian orang yang menuntut ilmu. Apa itu sebabnya?
Dari tiga-tiganya ini bukan amal yang enteng loh Pak. Mati syahid ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dia menjemput mati untuk Islam, dilakukan, tetapi ditolak oleh Allah. Dia menghabiskan hartanya, harta yang ia cari selama ini, sampai kemudian ia infakkan, ia dermakan sebanyak-banyaknya, tetapi ditolak oleh Allah. Menuntut ilmu bertahun-tahun, menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, tetapi ditolak. Kenapa itu? Yang merasai dirinya mati syahid, ternyata dia berjuang karena terselip di hati kecilnya. Manusia nggak ngerti Pak, temennya nggak ngerti, ngertinya dia orang yang mati syahid, dia seorang pejuang Islam, tetapi Allah lemparkan ke dalam neraka karena apa yang ia usahakan, apa yang ia kerjakan terselip di hati kecilnya, pengen disebut sebagai orang yang pemberani. Demikian pula orang yang dermawan bukan semata-mata karena Allah, tetapi dia karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Orang yang menuntut ilmu atau orang yang menghafalkan Al-Quran bukan karena Allah, tetapi dirinya ingin disebut sebagai seorang alim. Dalam hal ini para bapak, para ibu, mohon maaf, saya mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua, baik ketika diri kita ini berposisi sebagai orang yang thalabul ilmi, mencari ilmu, atau diri kita ini berposisi sebagai orang tua yang mengantarkan anak-anak kita untuk mencari ilmu. Kita sebagai orang tua mungkin menyadari akan lemahnya pemahaman Islam kita, akhirnya kita hantarkan anak-anak kita untuk sekolah di sekolah-sekolah Islam. Kita hantarkan anak-anak kita ke pesantren, kita hantarkan anak-anak kita ke pondok-pondok tahfidz. Tetapi hati-hati, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, dengan maksud supaya dirinya itu nanti disebut sebagai seorang ulama, supaya dirinya nanti disebut sebagai seorang kiai. Pengen aku nanti pengen jadi kiai, saya pengen nanti jadi ustadz, saya pengen nanti anakku jadi ustadz atau jadi kiai. Kita hantarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran karena kita punya pamrih, anakku nanti biar menjadi seorang hafid yang terkenal di masyarakat. Liyujariya bihil ulama, au kata Rasulullah, atau liyumariya bihil juhala, dirinya pengen tidak dianggap sebagai orang bodoh. Orang bodoh itu kalau hidup di tengah-tengah masyarakat yang rasa kemanusiaan itu rendah Pak, itu susah, betul-betul dihinakan. Lah orang ini pengen belajar Islam, pengen menghafal Al-Quran supaya nggak dianggap sebagai orang yang bodoh. Au kata Rasulullah, atau yasrif bihi wujuhan nasa ilaihi, dari ikhtiar dia belajar ilmu tadi itu dia menginginkan supaya manusia memalingkan wajahnya kepada dirinya untuk memberikan penghormatan. Kalau orang alim ini tiga-tiganya dapat ya, disebut ustadz, disebut kiai, disebut ulama, dan tidak disebut orang bodoh.
Dan akhirnya kemudian masyarakat pun kemudian menghadapkan wajahnya, memberikan kemuliaan, menghormati kepadanya. Tetapi kalau itu semua dikerjakan dalam rangka thalabul ilmi, kata Rasulullah, adkhalahullahun nar, orang seperti ini nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka. Maka nyun sewu, kadang-kadang kalau kita mendengarkan sebahagian kaum muslimin itu ada yang kemudian protes. Di sana itu ada ustadz, ada guru ngaji, ada kiai, tetapi hidupnya juga ikut rusak sebagaimana rusaknya masyarakat. Dia malah menjual agamanya, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, kalau ada hadis seperti itu. Dia menjual agamanya bi'aradim minad dunya, ditukar dengan sekerat dunia. Ini Pak, Bu, karena bisa jadi proses dia mencari ilmu ini atau orang tuanya dalam menyekolahkan anaknya tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Ini berbicara tentang riya tadi itu. Juga rusaknya amal di akhirat tadi itu, Pak, Bu. Amal yang sudah diupayakan, dikerjakan, dilakukan bertahun-tahun, tetapi Allah nggak mau nerima, bahkan dihamburkan nanti di akhirat, juga bukan lantaran dirinya sebagai orang munafik. Orang munafik itu hukuman nerakanya paling berat ya. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu mati neraka yang paling bawah. Saya membayangkan neraka yang paling bawah itu tingkatan yang paling berat. Yang di atasnya baru ada orang-orang kafir, baru ada orang-orang musyrik, baru ada para pendosa. Kayak apa, Pak? Kita menanak nasi kita bisa matang lantaran di bawahnya ada apa? Ada intipnya. Tapi sekarang jarang ya orang masak nasi ngintip ya, karena ada magic comb. Orang munafik ini Masya Allah sampai ditempatkan oleh Allah menempati neraka yang paling bawah ini karena culasnya minta ampun. Jihad yang paling berat dilakukan oleh umat Islam, dakwah yang paling berat dilakukan umat Islam itu justru ngadepi orang munafik. Bukan ngadepi orang musyrik, bukan ngadepi orang kafir, tapi ngadepi orang munafik. Orang munafik itu zahiriyahnya Islam, pakaiannya pakaian Islam, bahkan mungkin lebih menarik dari pakaian kita. Tetapi hatinya jahat kepada kaum muslimin, hatinya jahat kepada Islam. Keislaman dia ini diharapkan oleh Allah, turhibuna bihi aduwallah, bisa menggetarkan musuh-musuh Allah. Orang Islam itu harapan di hadapan Allah, keberadaannya di mata orang kafir itu menjadi keder gitu loh, Pak. Tetapi tidak oleh orang-orang munafik ini. Dengan alasan apa? Islam itu rahmatan lil alamin, misal seperti itu. Dengan alasan kemanusiaan. Akhirnya mereka itu baik kepada orang kafir. Ketidakbaikannya kepada orang-orang Islam disembunyikan saat ketemu dengan orang Islam juga menampakkan baik. Nah terus gimana ini bentuk wala dan baroknya, kesetiaannya kepada Islam dan umat Islam, dan menempatkan lakum dinukum waliyadin kepada orang-orang kafir itu di mana? Sampai-sampai kan Allah itu mengkhabarkan tentang kelakuannya orang munafik itu kan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu orang-orang beriman,
Dirinya mengatakan, aku ini kawan kamu, aku ini juga orang-orang beriman. Tetapi ketika mereka balik menemui setan-setan mereka, kata Allah, khalau ila syayatin, kembali kepada tokoh-tokoh kafir, kembali kepada pendolan-pendolan yang memusuhi Islam dan umat Islam. Inna ma'akum, mereka mengatakan, aku sejatinya itu kawan kamu, aku bersama orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang masjid itu hanyalah untuk berolok-olok saja. Tidak beneran saya itu kesana. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh rahimahullah. Jadi bukan karena sebab itu, bukan karena musyrik, bukan karena kafir, bukan karena dirinya menjadi orang munafik, amalan itu dirusak atau enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang mukmin, tetapi pahalanya dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, la u'allimanna aqwaman, sungguh aku beritahukan kepada kamu sekalian suatu kaum, aqwaman, beberapa kaum, min ummati, di mana kaum ini tergolong dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, yang dia itu nanti datang pada hari kiamat, bihasanatin, dengan membawa kebaikan-kebaikan, amsalin jibalin tihamatin, membawa kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu digambarkan oleh baginda Rasulullah seperti gunung Tihamah, bidon au baidon, gunung Tihamah yang putih. Amalnya banyak, pahalanya banyak. Ada yang jamaah pernah berusaha buka informasi gunung Tihamah itu di mana? Sedikit saya pernah membuka gunung Tihamah itu ada di Semenanjung Arab, di sepanjang Sungai Merah. Yang dikenal di sana gunung itu teramat sangat panas. Orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak sebesar gunung Tihamah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura, Allah menjadikan amal-amalan tadi itu seperti debu yang berterbangan. Maka kemudian Thauban ini berkata, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jilhum lana, ya Rasulullah, tolong terangkanlah kepada kami sifat mereka seperti apa, karakter mereka itu generasi seperti apa ya Rasulullah, sehingga kok amal ibadahnya dihamburkan oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahum ikhwan, adapun mereka itu sebenarnya adalah saudara kamu sendiri. Berarti muslim. Wa min jildatikum, dan termasuk dari generasi kalian, dari jenis kalian. Wa ya'khuduna minal lail, kata Rasulullah, bahkan mereka itu ya'khuduna minal lail, mengambil dari waktu malam, kama ta'khuduna minal lail, sebagaimana kalian mengambil waktu-waktu malam. Maknanya apa? Mereka juga tahajud. Masya Allah loh Pak, amalan berat loh Pak. Sing kalau dalu tahajud sinten? Sing mboten oke sing tahajud apa sing oke mboten tahajud kira-kira? Amin. Mudah-mudahan oke sing tahajud. Amal berat saja dikerjakan. Akan tetapi walakinnahum, kata Rasulullah, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah, kaum ini adalah kaum
ketika dirinya berkhalwat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Berkhalwat itu nawa, hidup menyendiri, nggak ada kawan yang menyaksikan, dihadapkan kepada perkara dosa, dihadapkan kepada barang haram, dihadapkan kepada keadaan yang haram. Orang ini, kata Rasulullah, intahakuha, ia kerjakan keharaman tadi itu. Berkhalwat tetapi menerjang barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para bapak, para ibu, saya ingin mengingatkan diri kita semua, jangan sampai kita ini merusak pahala kita, jerih payah kita, yang kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Upaya kita untuk semua itu kita rusak dengan perbuatan. Ya, perbuatan ini mungkin remeh, perbuatan ini mungkin kecil, dosa ini mungkin bukan dosa besar, tetapi setiap kali kita ketemu dengan perkara haram, tidak ada orang lain yang menyaksikan diri kita, selalu dikerjakan keharaman tadi. Akhirnya barang haram tadi itu merusak, memakan dan membakar pahala-pahala yang kita kumpulkan selama ini. Ada hal yang mungkin patut untuk kita khawatirkan bersama, diri kita maupun anak-anak kita, terkait dengan HP. Ketika seseorang sudah asik dengan HP-nya, tidak ada orang yang bisa mengontrol dengan HP-nya. Segala sesuatu yang buruk bisa terjadi dengan HP kita. Segala sesuatu yang buruk bisa terjadi dengan HP anak-anak kita. Makatan para bapak, para ibu, sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat atas diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzambin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.